Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Ayu Sapitri, NIM 20010401. Saya dari kelas 2B Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pelajaran bahasa Arab dari materi pertemuan kedua sampai dengan yang terakhir kemarin. Yang pertama yaitu materi tentang jenis kata dalam bahasa Arab. Itu materi yang pertama. Jenis kata dalam bahasa Arab atau pengelompokan kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Yang pertama yaitu isim, yang artinya kata benda. Isim itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu isim berdasarkan jenisnya. Isim berdasarkan jenisnya itu ada 2, yaitu yang pertama isim muzakkar yang berarti laki-laki, dan yang kedua itu isim muannas yang berarti perempuan. Yang kedua yaitu isim berdasarkan bilangannya. Isim berdasarkan bilangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mufrad yang berarti satu atau tunggal, yang kedua yaitu musanna yang berarti 2, dan yang terakhir yaitu jamak yang berarti banyak. Tanda isim yaitu salah di antaranya. Yang pertama itu didahului alif lam, yang kedua itu bertanda, yang ketiga itu didahului huruf jar atau huruf yang membaris bawahkan, dan ciri yang paling menonjol dari isim adalah baris bawah. Selanjutnya yaitu yang kedua, fiil. Fiil artinya kata kerja. Fiil adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Fiil terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fiil madhi yang berarti waktu yang telah lampau. Contohnya itu qara'a yang artinya telah membaca. Dan yang kedua itu fiil mudhari. Fiil mudhari itu artinya sedang atau akan. Contohnya, maksudnya di sini tuh sedang atau akan waktunya ya, sedang dilakukan atau akan dilakukan gitu. Contohnya itu yaqra'u, sedang membaca. Ya'lamu, sedang mengetahui, akan mengetahui gitu. Yang ketiga yakni fiil amar. Fiil amar itu adalah perintah. Perintah artinya perintah. Contoh dari fiil amar adalah iqra, bacalah. I'lam, ketahuilah. Unsur, tolonglah. Dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni huruf. Huruf yang dimaksud di sini adalah bukan keseluruhan huruf hijaiyah, melainkan hanya beberapa. Huruf adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti baik terdiri dari 1 huruf ataupun 2 huruf. Contohnya yaitu hamzah yang berarti apakah, ba yang berarti dengan, ta yang berarti sumpah, fa yang berarti maka. Itu yang 1 huruf. Dan untuk yang 2 huruf ada min yang berarti dari, ada an juga berarti dari, fi artinya di, ila ke, ala di atas, saufa akan, dan lain sebagainya. Huruf dan untuk huruf itu tidak memiliki tanda. Ialah huruf ini yang menjadi tanda bagi isim juga fiil. Materi yang kedua yaitu isim muzakkar dan juga isim muannas. Yang pertama adalah isim muzakkar, yaitu isim laki-laki. Isim muzakkar menurut secara istilah
digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang termasuk ke dalam kategori laki-laki saja. Ada dua pengelompokan isim muzakkar, yaitu yang pertama itu laki-laki sungguhan. Yang dimaksud di sini itu nama yang digunakan untuk laki-laki. Contohnya Usama, Zaidun, Ahmad, Tolhah, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni dianggap laki-laki. Maksudnya semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung tak marbutoh itu termasuk ke dalam kategori laki-laki. Contohnya kitabun, kolamun, saubun, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni isim muannas. Isim muannas itu sudah berarti perempuan. Isim muannas adalah kata yang termasuk ke dalam kategori perempuan. Ada dua juga pengelompokan untuk isim muannas. Yang pertama yaitu perempuan sungguhan, seperti muzakkar tadi. Yang pertama yaitu perempuan sungguhan. Yang dimaksud di sini yaitu nama yang digunakan untuk perempuan. Contohnya Aisyah, Aminah, Khadijah, Maryam, dan lain sebagainya. Isim muannas yang kedua yaitu dianggap perempuan. Maksudnya seluruh isim yang diakhiri oleh tak marbutoh itu termasuk ke dalam kategori perempuan. Contohnya madrasatun, masjidun, nafizatun, saburatun, dan lain sebagainya. Dan dalam semua kata di dalam bahasa Arab itu ada pengecualiannya, yaitu anggota tubuh manusia yang berpasangan dihukumi muannas. Semua anggota tubuh manusia, anggota tubuh kita ini yang berpasangan seperti tangan, telinga, mata, kaki itu termasuk ke dalam kategori perempuan walaupun tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Seperti tangan, yadun, tangan gitu. Dan pengecualian yang kedua yaitu nama kota dan negara juga dihukumi muannas. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yakni isim mufrad, isim musanna, juga jamak. Isim mufrad yakni kata yang berarti satu atau tunggal. Contohnya Zaidun, satu orang bernama Zaid. Yang kedua yakni isim musanna. Isim musanna berarti dua. Contohnya Zaidani. Bedanya dari isim mufrad adalah tinggal kita tambahkan alif sama nun saja di akhirnya. Kan sebelum jadi isim musanna, yaitu saat masih jadi isim mufrad katanya yaitu Zaidun saja. Tapi setelah menjadi isim musanna, tinggal kita tambahkan alif sama nun di akhirnya menjadi Zaidani, dua orang bernama Zaid. Yang ketiga yakni jamak. Jamak berarti lebih dari dua, yaitu bisa kita sebut kalau lebih dari dua itu banyak. Jamak terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan yang terakhir itu jamak taksir. Catatannya yaitu setiap isim mufrad pasti ada bisa dijadikan musanna juga jamak. Dan catatan yang kedua yaitu tidak semua isim itu bisa diubah ke dalam bentuk jamak kecuali jamak taksir. Tapi jika bisa dirubah menjadi jamak muzakkar salim, pasti ada jamak muannats salimnya. Baiklah, kita lanjut ke materi yang keempat ya.
Ya, materi yang keempat yaitu isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah artinya kata tunduk. Kata tunduk dalam bahasa Arab itu ada dua. Tapi yang dua itu jika dibedakan, kita bedakan menjadi dua kategori. Kategori untuk laki-laki, juga kategori untuk perempuan. Yang pertama yaitu kata tunjuk haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan, yang artinya ini. Kata tunjuk haza dan hazihi ini digunakan untuk menunjukkan jarak dekat. Contohnya, haza kitabun, ini kitab. Haza maktabun, ini meja. Contoh untuk yang perempuan, yang hazihi, yakni hazihi saburatun. Hazihi saburatun, yang artinya ini papan tulis. Ini papan tulis. Contoh lainnya yaitu hazihi madrasatun, ini sekolah. Kata tunjuk yang kedua yaitu zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan, yang artinya itu. Kata tunjuk zalika dan tilka digunakan untuk menunjukkan jarak jauh. Contohnya, zalika maktabun, zalika masjidun, itu masjid. Zalika masjidun, itu masjid. Zalika maktabun, itu meja. Contoh untuk yang perempuan, yang muannas, ini tilka madrasatun, tilka saburatun, itu sekolah, itu madrasah, itu papan tulis, dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang isim domir. Isim domir yaitu artinya kata ganti dalam bahasa Arab ya, isim domir. Kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Yang kata ganti yang 14 itu dikategorikan menjadi 3 lagi. Yaitu kata ganti untuk orang yang ketiga yaitu huwa, yang berarti dia untuk laki-laki. Huma, dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Dan untuk perempuan, hiya, dia perempuan, dia untuk perempuan. Huma juga berarti mereka berdua untuk perempuan. Dan hunna yang berarti mereka perempuan. Selanjutnya yakni kata ganti untuk orang kedua, yakni terdiri dari anta yang berarti kamu untuk laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, kalian berdua untuk laki-laki, dan antum untuk kalian semua untuk laki-laki. Dan untuk perempuan yaitu anti, antuma, antunna. Artinya sama seperti yang untuk laki-laki tadi, bedanya anti, antuma, dan antunna itu diperuntukkan untuk perempuan. Dan yang ketiga yakni kata ganti untuk orang pertama, yaitu ana dan nahnu. Ana yang berarti saya, dan nahnu berarti kami. Untuk ana dan nahnu bebas digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Dan sedangkan untuk yang huma dan antuma tadi itu sama juga digunakan untuk laki-laki dan perempuan, tapi disesuaikan, bisa kita bedakan dari kata yang mengiringinya. Kita bedakan muannas dan mudzakarnya dari kata yang mengiringinya. Baiklah,
Itu saja untuk isim domir. Selanjutnya kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu adawatul istifham. Adawatul istifham yaitu alat-alat yang dimaksud di sini itu huruf atau isim yang digunakan untuk bertanya. Adawatul istifham itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu huruful istifham, huruf istifham. Huruf istifham yaitu yang pertama terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu hamzah. Contohnya aqra'atul kitaba, artinya apakah kamu telah membaca kitab itu. Aqra'a, hamzah yang dimaksud di sini itu yaitu kata yang pertama. Hamzah itu aqra'a gitu. Yang kedua yaitu hal, kata hal yang berarti apakah juga. Contohnya adalah hal zahabta ilal masjidi, apakah kamu pergi ke masjid. Seperti itu. Catatannya yaitu jika ada pertanyaan diawali dengan huruf istifham hamzah dan hal, maka jawabannya pasti na'am dan la. Na'am berarti tidak dan la na'am berarti iya dan la berarti tidak. Yang kedua yaitu asmaul istifham, isim-isim istifham. Nah, untuk isim-isim istifham terbagi menjadi 5. Yang pertama man, digunakan kata man digunakan untuk menanyakan seseorang. Contohnya man abuka, siapa bapakmu, seperti itu. Dan yang kedua yaitu kata ma. Kata ma digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya mazalika ya akhi, apa itu wahai saudaraku. Nah, dan yang ketiga yakni mata. Mata artinya kapan. Mata digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya mata zahabtu ilal madrasati, kapan kamu pergi ke sekolah. Selanjutnya yaitu aina. Aina artinya di mana. Biasanya aina ini digunakan untuk menanyakan tempat ya. Sudah pasti aina itu untuk menanyakan tempat. Aina contohnya yaitu aina habibi, di mana kekasihku, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kam. Kam berarti berapa. Digunakan kata kam digunakan untuk menanyakan jumlah ya. Contohnya itu kam rokmu baitika, nomor berapa rumahmu. Kami saatul an, juga jam berapa sekarang, seperti itu ya. Baiklah, sekian penjelasan yang sedikit dan sangat simpel ini ya dari saya tentang materi kita bahasa Arab dari pertemuan kedua sampai ke pertemuan terakhir kemarin. Kalau nggak salah itu pertemuan ke-8 atau ke-9. Nah, baiklah, jika ada kekurangan atau ada yang belum jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.